dalam peta rencana struktur ruang pada Perda terbaru terkait RT/RW tahun 2020-2040, pintu masuk tol Tuban dari Jawa Tengah berada di wilayah Kecamatan Jatirogo. Assalamualaikum YouTube, bagaimana kabar kalian hari ini? Di kesempatan singkat ini bertemu lagi dengan saya untuk berbagi informasi dan edukasi mengenai seputaran konstruksi jalan, perbaikan, dan perawatannya. Saya sendiri sebagai pekerja konstruksi jalan berkewajiban untuk membagikan informasi mengenai seputaran jalan. Karena dunia konstruksi jalan itu memakan biaya yang tidak sedikit dan tidak murah. Jadi, sebagai masyarakat kita wajib memantaunya. Kembali lagi, saya akan update terbaru kabar mengenai rencana pembangunan Tol Demak Tuban. Pada Perda terbaru terkait RT/RW tahun 2020-2040. Kalau Perda terbaru ini rutenya mulai terlihat jelas dan spesifik, karena tercantum nama kecamatan dan desa terkait. Bagaimana informasi selengkapnya? Jangan sampai ketinggalan. Buruan subscribe dan pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terupdate berikutnya. Rencana pembangunan jalan tol di Tuban terus bergulir. Sedikit demi sedikit mulai menuju ke titik konstruksi. Dari kabar yang saya himpun, dalam rencana terbaru rute jalur bebas hambatan tersebut mengalami perubahan secara signifikan. Dalam Perda nomor 17 tahun 2020 tentang rencana tata ruang dan wilayah RT/RW Kabupaten Tuban pada tahun 2020-2040 disebutkan, rencana jaringan tol di Tuban mencangkup 3 ruas, yakni ruas Manyar Gresik Tuban, berikutnya Demak Tuban, serta Ngawi Bojonegoro Lamongan Tuban Manyar. Hanya saja dalam lampiran perda tersebut tidak mencantumkan panjang jalan tol pada 3 titik tersebut. Dalam peta rencana struktur ruang pada perda terbaru terkait RT/RW 2020-2040, pintu masuk tol Tuban dari Jawa Tengah berada di wilayah Kecamatan Jatirogo. Posisinya antara Desa Sadang atau Desa Ngepon. Jalur tol itu kemudian melintas ke bagian selatan Kecamatan Tambakboyo, meliputi Desa Dikir dan sekitarnya, yang menyambung ke selatan Kecamatan Kerek, kemudian masuk ke wilayah Kecamatan Montong, dan sedikit berada di Kecamatan Grabakan. Dari keterangan tersebut kita bisa berspekulasi nantinya jalan tol ini akan banyak melewati daerah pegunungan. Dan di samping itu, wilayah ini kebanyakan adalah tanah perhutani. Jadi, memungkinkan tidak banyak tanah milik warga yang terkena, sehingga akan mengurangi sedikit beban pemerintah saat pembebasan lahan nantinya. Oke, kembali ke topik utama. Rute ini tembus ke wilayah Kecamatan Semanding hingga wilayah Desa Cempokorejo, Kecamatan Palang, perbatasan Tuban Lamongan, sampai Gresik. Di wilayah Kecamatan Palang ini, jalan tol dikembangkan lagi menuju wilayah Kecamatan Widang hingga Lamongan. Rute jalan tol terbaru ini berbeda jauh dengan perda sebelumnya yang telah dicabut, yakni Perda nomor 9 tahun 2012 tentang RT/RW tahun 2012-2023, yang rutenya melalui wilayah Bancar, Tambakboyo, Kerek, Merak-Urak, Semanding, Widang, Lamongan, hingga ke Gresik. Jadi, kesimpulan yang bisa kita tarik dari perda terbaru ini,
bahwasanya nanti tol ini akan masuk dari Jawa Tengah melewati Kecamatan Jatirogo atau jalur tengah seperti yang diusulkan Pemkab Rembang. Dan tol ini akan melewati banyak tanah pemerintah, sehingga tidak mengganggu lahan produksi pertanian dan juga meringankan dari segi pembebasan lahan. Di samping itu semua, dari kabar ini, Kota Tuban sendiri akan kembali berjaya seperti pada zaman dahulu. Jika nantinya tol tersambung dari barat ke timur, dari Demak, Tuban, Gresik, sampai ke Surabaya, dan dari selatan ke utara, tol Solo, Ngawi, Bojonegoro, sampai ke Tuban. Bukan tidak mungkin, ini akan mengangkat perekonomian pesat pada daerah tersebut. Semoga saja begitu, kita doakan saja yang terbaik. Karena kita tahu sendiri proyek konstruksi jalan bukanlah proyek jangka pendek, melainkan proyek jangka panjang yang membutuhkan bertahun-tahun untuk pembangunannya. Jadi, kita sebagai masyarakat hanya bisa mendukung dan mengapresiasi rencana tersebut demi memajukan negara kita tercinta ini. Jangan suka menyalahkan pemerintah, siapapun itu pemimpinnya, dan kita wajib bangga atas apa saja yang dicapai hingga saat ini. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, dan tunggu informasi berikutnya. Dan jangan lupa dukung selalu channel ini supaya bisa berkembang dan selalu menyajikan tayangan yang informatif. Bukan hanya menjadi tempat ajang silaturahmi kita, akan tetapi lebih dari itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Sampai bertemu di video selanjutnya.